berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama dalam program Rest in God. Kita sangat percaya bahwa di dalam Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menghampiri Dia dengan korban Yesus Kristus, maka kita akan mengalami sukacita damai sejahtera, karena pengorbanan Yesus itu sempurna bagi kita, memberi kita kelayakan untuk bisa menikmati persekutuan, menikmati keintiman dengan Bapa di surga yang Maha Kudus itu. Percayalah, ketika kita ada di dalam hadirat-Nya, maka hadirat-Nya akan mengubah hati kita yang letih lesu, yang berbeban berat. Akhirnya kita mengalami kebebasan, mengalami kelegaan. Hidup kita diubahkan, bahkan ada kekuatan baru untuk melewati semua pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Ingatlah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu bukan karena kami layak, bukan karena kami sempurna, tetapi karena kami percaya darah Yesus Kristus sudah mengampuni kami, menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga kami diizinkan, diperkenankan untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu yang kudus. Saat ini Bapa, kami ingin mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan kami membawa semua beban berat dalam hidup kami, karena kami percaya Engkaulah tempat bersandar, Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, Engkaulah yang membawa kami semakin hari semakin maju, melangkah maju. Hidup kami sepenuhnya menyatakan karya-Mu yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, Tuhan pembela kami, Tuhan memberi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan yang memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan,
dalam hidup kami Yesus. Karena kami percaya Kau dengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau memberikan kekuatan yang baru. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, sebab Kau layak ditinggikan. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Ada sebuah kepastian yang patut kita syukuri karena Tuhan itu senang mendengar doa-doa kita. Tuhan senang kalau kita berseru minta tolong kepadanya. Sebagaimana Tuhan juga senang kalau kita mempersembahkan pujian penyembahan kita kepadanya. Saudara-saudara, kita sangat percaya bahwa doa itu memiliki kuasa. Doa itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita dan berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Bahkan di antara kita sebagai orang Kristen, kita sering mengutip ayat yang berkata, doa orang yang benar jika didoakan, jika yakin didoakan, itu besar kuasanya. Dan kita sangat percaya akan hal itu. Walaupun kadang-kadang ketika mengucapkannya itu tidak sesuai dengan konteksnya. Tetapi setidaknya kita semua percaya ayat itu memang benar adanya. Saudara-saudara, kita akan sharing malam hari ini tentang doa yang berkuasa, tetapi sesuai dengan konteks ayat itu disampaikan. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, saya ingin ada yang bersaksi pengalamannya bagaimana mendoakan seseorang. Dan ini memang benar, doa itu punya kuasa. Ketika kita berdoa, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang yang kita doakan tersebut. Siapa yang akan bersaksi? Silakan. Iya, saya Pak. Iya. Di dalam beberapa kesempatan pelayanan, Tuhan memberi waktu untuk melayani orang-orang yang sakit. Di kesempatan terakhir beberapa waktu lalu, ada seorang ibu yang gagal ginjal dan mempunyai komplikasi ya di dalam penyakitnya. Dia dirawat di rumah sakit beberapa waktu, bolak-balik keluar rumah sakit. Nah, pada waktu terakhir dia mulai kehilangan kesadaran dan itu di rumah sakit. Lalu keluarganya bersepakat supaya ibu ini dilayani. Artinya dilayani di dalam perjamuan kudus. Dan kami melayani pada waktu itu dan kita berdoa bersama-sama dengan keluarga melayani dia di dalam perjamuan kudus. Dan kita meyakini bahwa Tuhan masih bekerja, masih ada mukjizat, masih ada kesempatan. Nah, selesai kita doakan, 2 hari kemudian ibu ini yang tadinya hilang kesadaran, nah diizinkan oleh rumah sakit untuk balik ke rumah. Oh, puji Tuhan. Nah, selama beberapa waktu di rumah, tiba-tiba kesadarannya menurun lagi. Lalu dibawa kembali ke rumah sakit. Dan tidak lama kemudian Tuhan memanggil ibu yang terkasih ini. Begitu Pak. Ya, puji Tuhan ya. Itu satu kisah yang menegaskan 2 hal penting, bahwa memang doa itu berkuasa.
Ketika secara medis mungkin tidak ada harapan lagi, tidak ada kepastian bahwa orang bisa sembuh, tetapi ternyata ketika didoakan, dibawa ke tahta kasih karunia Tuhan, yang sakit itu bisa menjadi sembuh. Tetapi kita harus tahu bahwa tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup seseorang. Kalau memang ibu itu diberi kesembuhan, tetapi setelah itu dipanggil Tuhan, bukan berarti kesembuhannya itu sesuatu yang palsu, tidak. Tetapi karena Tuhan ingin tunjukkan bahwa dalam kedaulatannya Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit, tetapi dalam kedaulatannya juga Dia yang menetapkan batas hidup manusia di dunia ini. Dua-duanya dikerjakan oleh Tuhan. Dinyatakan itu sebuah pembelajaran rohani yang sangat indah bagi keluarga itu. Sehingga saya yakin keluarga itu pasti bersuka cita ketika orang tuanya sembuh, tetapi ketika orang tuanya akhirnya meninggal, kaget sebentar, tapi setelah itu pasti akan lebih mudah untuk melepaskannya, karena percaya sebenarnya kalau Tuhan memang menginginkan ibu itu sembuh seterusnya, masih ada beberapa tahun lagi Tuhan mampu. Jadi kedaulatan Tuhan itu tetap penting, walaupun kita tahu ketika kita berdoa ada kuasa Tuhan, tetapi kita tahu Tuhan berdaulat atas apapun yang akan terjadi dalam hidup kita dan orang-orang yang kita layani. Oleh sebab itu, kita harus memahami itu dengan komprehensif, dengan baik. Termasuk ayat tadi ya, doa orang yang benar jika didoakan besar kuasanya. Kita harus memahaminya sesuai dengan konteksnya supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang punya doa yang berkuasa. Doa kita itu bukan sekedar sebuah ritual agama, sebuah kebiasaan, tetapi berdampak tidak hanya terhadap hidup kita, tetapi juga terhadap orang-orang yang kita layani. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana hidup orang benar yang memiliki doa yang berkuasa seperti yang Bapak nyatakan tadi? Orang benar tetapi doanya berkuasa. Jadi sebuah kaitan yang sangat erat sekali ya. Doa yang berkuasa, siapa yang menaikkannya? Orang yang benar. Kita lihat saja konteks dari ayat tadi, itu kan ada di Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20. Jadi yang saya kutip tadi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, itu ada di ayat yang ke-16. Nah, kalau kita lihat perikop ini secara utuh, kita menemukan 3 hal yang menjadi ciri dari orang yang benar di mata Tuhan. Sehingga ketika orang yang memiliki 3 ciri ini berdoa, doanya akan penuh kuasa, akan menyatakan kuasa Tuhan yang besar. Yang pertama, kita baca ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ini prinsip hidup yang penuh kejujuran. Jika ya, katakan ya. Ada banyak orang kadang-kadang kan mengemas dirinya sedemikian rupa, sehingga dia kelihatannya tulus, kelihatannya dia melakukannya dengan baik. Tidak. Orang yang terbiasa jujur itu akhirnya ketika berdoa juga pasti tulus. Jujur. Ada seorang pendeta yang dalam proses kemudian sharing dengan saya, dia setelah lewatin proses pertobatannya. Ini ada pendeta yang bertobat juga. Dia cerita, dia kalau berdoa terhadap jemaat, dia lakukan karena dia tugas saja. Dia sama sekali tidak tergerak belas kasihannya, walaupun jemaat itu sakit kritis. Bahkan ketika jemaat yang didoakan meninggal pun, dia biasa-biasa saja sebenarnya. Cuma karena dia pendeta jemaat, dia harus menunjukkan dia perhatian. Tidak ada belas kasihan, tidak tulus melakukannya. Doanya bagus, doanya bagus. Dia mengemas kalimat-kalimatnya bagus. Yang paling tahu kan hanya dia sendiri dan Tuhan. Tidak ada belas kasihan, walaupun kelihatannya doanya itu
sangat bagus dengan kata-kata yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan kepedulian. Tetapi sesungguhnya yang dia lakukan itu hanya sekedar karena pekerjaan. Dia cerita ke saya seperti itu. Karena saya pendeta, memang saya harus berdoa untuk jemaat yang sakit, Pak. Tetapi sebenarnya saya nggak terlalu peduli. Karena sepanjang hidupnya dia merasa saya tidak ada yang memperdulikan saya. Saya dibuang orang tua saya. Makanya begitu saya jadi pendeta, ternyata hati saya dingin terhadap pergumulan orang lain. Sampai akhirnya Roh Kudus menjamah dia. Ternyata yang perlu dilayani dia dulu, bukan jemaat. Nah, ketika dia lembut hati, membuka diri untuk bertobat, untuk bebas dari masa lalu yang membuat dia akhirnya jadi dingin hatinya seperti itu, dia mulai muncul belas kasihan terhadap jemaat-jemaat yang mengalami penderitaan. Ketika dia mulai berdoa, maka beda sekali. Bukan sekedar kata-kata manis, bukan sekedar rangkaian kalimat yang indah, tetapi doa yang lahir dari belas kasihan, yang merindukan betul Tuhan bekerja untuk menjamah jemaat yang dia layani dengan kasih yang besar. Dan itu ternyata dampaknya sangat luar biasa. Jemaat merasakan setiap didoakan hamba Tuhan ini, kok beda ya sekarang ya. Ada banyak yang berubah dari kehidupan jemaat ketika dilayani dan didoakan oleh hamba Tuhan ini. Jadi saudara-saudara, kita mesti menjadi pribadi-pribadi yang jujur di mata Tuhan. Termasuk di mata manusia pasti ya. Sebab kalau nggak jujur di mata manusia kan tetap nggak jujur di mata Tuhan. Kita harus mengembangkan tadi. Makanya jangan orang yang pokoknya aku bersumpah demi surga, aku bersumpah demi nenek kita, gitu. Aku bersumpah demi apa? Itu sebenarnya dia sedang berkata karena dia sendiri sedang mengemas. Dia supaya orang nggak ragu dia bersumpah. Makanya kan ini mengutip perkataan Tuhan Yesus kan. Kalau ya katakan ya, artinya berkata itu yang jujur. Berdoa kan salah satu bentuk ucapan, perkataan, jujur. Kalau kita berdoa memang kita berbelas kasihan. Bukan sekedar supaya kelihatan kita ini orang yang pintar berdoa. Kalau mendoakan orang, memimpin doa, itu bukan sebuah pertunjukan supaya orang kagum, wah doanya bagus sekali. Doa yang bagus adalah doa yang lahir dari kejujuran hati. Kalau kita mendoakan orang, doa yang bagus adalah doa yang lahir dari belas kasihan di hati kita. Agar orang yang kita doakan mengalami anugerah Tuhan. Bukan rangkaian kata yang manis. Sebuah doa yang didasarkan kejujuran. Dan kalau ini jadi kebiasaan kita dalam hidup sosial kita, hubungan kita dengan orang lain, dalam kita melayani orang lain, dalam segala sesuatu, akhirnya kita memang menjadi orang jujur. Orang yang tulus, lakukan apa saja, tulus, tidak basa-basi, tulus, ikhlas dengan baik. Ya. Yang kedua, ciri yang kedua dari orang yang benar di mata Tuhan, yang doanya akan berkuasa itu apa? Ayat 16 ya, ayat 16. Kita baca ayat yang 16 secara lengkap. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata mengaku itu kan bicara tentang orang yang ini kan sebuah, hendaklah engkau saling mengaku dosa. Ternyata orang yang benar di hadapan Tuhan itu tidak sekedar orang yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Pengakuan secara horizontal dengan saudara yang lain itu juga penting. Kadang-kadang ketika kita lakukan dosa, kita bisa mengaku di hadapan Tuhan cepat, tetapi begitu sulit kita mengaku dosa di hadapan saudara-saudara kita, terutama yang kita sudah sakiti. Orang-orang yang sudah kita ragu, kita rugikan hidupnya. Orang-orang yang jadi korban ketidakjujuran kita sulit untuk mengakuinya. Kalau ingin doa kita berkuasa, kita tidak hanya sekedar jujur, tetapi berani mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bahkan di sini dikatakan kan, saling mengaku dosa. Berarti sebuah kebiasaan, sebuah gaya hidup. Menurut saya ini gaya hidup Kristen yang
banyak hilang dalam kehidupan komunitas Kristen. Karena saling mengaku dosa tidak dilakukan. Yang ada adalah orang yang mau konseling ngaku dosa. Sementara yang mengkonseling nggak pernah ngaku dosa, gitu kan? Jemaat mengaku dosa, tetapi hamba-hamba Tuhan yang melayani nggak pernah ngaku dosa. Kalau bicara saling mengaku dosa itu gaya hidup semua orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gaya hidup Kristen itu jujur, saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa artinya ada waktu tertentu, saya memang perlu mengaku kesalahan saya kepada sahabat saya, kepada saudara saya. Karena memang saya salah terhadap dia. Atau ada waktu tertentu ketika saya jatuh dalam dosa, saya dikejar perasaan bersalah. Dan saya mengalami kebingungan bagaimana saya harus tinggalkan dosa saya, lepas dari dosa saya. Saya butuh dukungan saudara-saudara seiman saya. Maka saya mengaku dosa terhadap apa yang sudah saya lakukan, minta dukungan doa dari saudara seiman saya, supaya mereka mendukung saya dalam doa dan menguatkan hati saya untuk bertobat tinggalkan dosa itu. Dan ketika proses itu terjadi, biasanya akan kita setelah itu didoakan atau doa bersama-sama dengan saudara seiman, ngaku dosa di hadapan Tuhan. Itu biasanya yang kita lakukan. Ini gaya hidup yang banyak diabaikan oleh orang-orang Kristen. Bahkan ada yang berkata, ngaku dosa kan cukup dengan Tuhan. Dengan Tuhan iya, tetapi dengan di sini jelas ini berarti ada kebiasaan saling mengaku dosa kan dengan saudara seiman. Nanti ini akan terkait dengan doa-doa kita penuh kuasa atau tidak. Kalau kita menyembunyikan dosa, kalau kita berdosa dan kita sembunyikan, kita mendoakan orang, itu menghalangi kuasa Tuhan bekerja melalui doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Apalagi ketika kita mendoakan seseorang sementara kita masih berlimpah dengan dosa, kita sedang menyembunyikan dosa, maka itu hanya sekedar rangkaian kata-kata indah yang bersifat agamawi semata, tidak punya kuasa untuk merubah kehidupan orang, untuk menyembuhkan kehidupan orang, untuk mengalirkan mujizat dan kuasa Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang kita layani. Apakah mengaku dosa mudah? Sulit. Tetapi itu bagian penting yang harus kita lakukan. Sulit bukan berarti nggak bisa. Biasanya sulit karena kita nggak mau, gengsi, atau kita masih cinta dengan dosa kita. Belum mau melepaskan atau kita gengsi. Kita takut harga diri kita rusak. Padahal ketika kita berbuat dosa, sebenarnya kita sudah merusak harga diri kita di mata Tuhan. Kenapa tidak sekedar kembalikan saja pada kondisi yang benar. Belajar mengaku dosa, maka doamu penuh kuasa. Dan yang ketiga, di ayat 19 sampai 20 itu bicara tentang tadi, di awal yang saya cerita tadi, perlu ada kepedulian, empati kalau kita mendoakan orang itu. Ayat 19 ya, 19 dan 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Doa itu harus dilandasi dengan kepedulian, dengan empati, belas kasihan. Saya bisa saja mendoakan orang sakit seperti teman pendeta tadi, tetapi tanpa hati, tanpa belas kasihan. Sebenarnya saya nggak peduli dia mau sembuh atau nggak, peduli amat. Saya lakukan saja. Sebab ada orang berkata kan pendeta pekerjaannya tukang doa, gitu kan. Kadang-kadang diundang pelayanan gitu, doa pembukaan pendeta, kemudian doa mau persembahan pendeta, doa syafaat pendeta, doa mau khotbah pendeta, doa mau makan pendeta, doa penutup pendeta. Semuanya pendeta, jadi sepertinya pendeta itu tukang doa. Satu lagi Pak, doa berkat. Doa berkat, ya. Jadi semua. Enggak, ini kan sebenarnya setiap orang Kristen bisa berdoa. Yang penting hatinya berbelas kasihan atau tidak. Bagi hamba-hamba Tuhan tidak boleh kejebak dengan pekerjaan rutinitas doa itu. Tetapi harus dengan hati. Apalagi ketika mendoakan orang lain yang mempercayai bahwa
kita ini dia mengharapkan kita mendoakan dia karena percaya bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu akan didengar oleh Tuhan. Itu akan mengubah kehidupan mereka karena kita seorang pelayan Tuhan, karena kita seorang hamba Tuhan. Lakukan tetapi dengan hati yang peduli, yang berbelas kasihan, yang sungguh-sungguh kita mewakili orang yang sakit, orang yang dalam pergumulan itu di hadapan Tuhan. Kita rindukan anugerah Tuhan turun atas orang yang kita doakan. Jangan hanya sekedar rangkaian kata, hanya sekedar kalimat-kalimat indah dan manis. Bagi Tuhan, belas kasihan-Mu lebih penting daripada keindahan kata-katamu. Jadi saudara-saudara, kalau ingin hidupmu boleh menyatakan kuasa Tuhan, bahkan doa-doamu itu menyatakan kuasa Tuhan yang besar. Yang pertama, hidup dalam kejujuran, jangan dalam kemunafikan, jangan hanya sekedar mengemas penampilan, performan doa kita supaya kelihatan indah, tetapi hiduplah dalam kejujuran. Dan ketika saudara melakukannya, saudara punya kepedulian terhadap orang yang kita doakan. Ada belas kasihan terhadap orang yang kita doakan. Jangan lupa, kalau ada dosa yang masih kita sembunyikan, ada dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, kita harus menyelesaikannya. Mengaku dosa di hadapan Tuhan, di hadapan seseorang, berdamai dengan orang-orang yang menjadi musuh kita. Karena problem hati yang bermusuhan dengan orang lain itu akan menghalangi doamu dijawab oleh Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami diberi posisi luar biasa, otoritas luar biasa untuk mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam pergumulan, orang-orang yang terikat dengan dosa, orang-orang yang diperbudak oleh dosa, orang-orang yang diikat oleh kuasa kegelapan, orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur ini sebuah kehormatan yang luar biasa karena di dalam Yesus Kristus otoritas kerajaan Allah itu menyertai kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah kami semua mulai hari ini memiliki komitmen untuk hidup dalam kejujuran, untuk selalu membereskan dosa-dosa, segera mengakui dosa-dosa dan membereskannya ketika kami jatuh dalam dosa, dan mengisi hati kami dengan belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan pelayanan kami, orang-orang yang membutuhkan dukungan doa-doa kami. Kami sangat percaya firman-Mu. Oleh sebab itu Bapak, saat ini mari Engkau menilai setiap saudara-saudara yang bergabung dengan program Rest and God saat ini. Mereka sedang terbaring di rumah sakit, di rumahnya. Mereka dalam keadaan lemah secara tubuh. Mereka sedang dikuasai penyakit yang bahkan mungkin membuat mereka putus harapan. Tetapi kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup mereka. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada jamahan kuasa-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Ada sesuatu yang mulia yang Tuhan kerjakan, yang boleh terjadi. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang berputus asa karena apa yang mereka lakukan hancur, rumah tangganya hancur, usahanya hancur. Mereka menjadi sungguh-sungguh mengalami situasi yang sangat berat. Sepertinya hidup mereka ada di titik nol. Mereka tidak lagi berani menatap masa depan. Tetapi kami percaya belas kasihan-Mu itu akan mengarahkan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami memintanya Tuhan. Tuhan pulihkan orang-orang yang putus asa. Tumbuhkan kembali pengharapannya. Tumbuhkan kembali semangat hidupnya. Imannya kembali bangkit. Dan Tuhan bukakan pintu-pintu kesempatan yang sudah tertutup selama ini terbuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga
untuk orang-orang yang mulai dalam kesedihan, duka cita yang mendalam. Karena pernikahan mereka hancur, karena rumah tangganya berantakan, dan mereka mulai kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan damai sejahteranya. Mari Tuhan, Kau berbelas kasihan terhadap anak-anak-Mu ini. Tuhan, pulihkan rumah tangga yang hancur. Tuhan, jamah hati pasangan suami istri agar mereka kembali berdamai, agar kembali saling memaafkan, agar mereka kembali saling belajar untuk menerima satu sama lain. Kasih Tuhan kembali mengisi hati mereka satu sama lain, supaya mereka kembali pada komitmen awal dalam pernikahan mereka, membangun terus kesatuan rumah tangga mereka. Hubungan orang tua dan anak yang mengalami masalah, dan orang tua sudah putus asa terhadap anaknya, atau sebaliknya anaknya sudah tawar hati dengan ayahnya. Setiap mereka berkomunikasi selalu bertengkar, penuh dengan kemarahan. Kiranya Engkau menjamah hati mereka yang paling dalam, Tuhan. Kembali, kiranya hati para bapa kembali kepada anak-anaknya, dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Hati anaknya kembali kepada bapaknya, ada rasa hormat, ada respek terhadap bapaknya, ada kasih. Terjadi pemulihan dalam hubungan mereka sebagai orang tua dan anak. Kami sangat percaya ketika hal-hal yang baik ini Tuhan kerjakan, nama Tuhan dimuliakan, dan anak-anak-Mu semakin menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga sangat percaya bahwa Tuhan bisa memberkati bangsa dan negara kami, memulihkan semua krisis yang terjadi, membuat bangsa ini selalu berhasil melewati berbagai permasalahan yang terjadi. Bahkan bangsa ini bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, karena bangsa ini membutuhkan belas kasihan-Mu, bangsa ini membutuhkan anugerah-Mu, bangsa ini membutuhkan berkat-berkat-Mu Bapa. Turunkan damai sejahtera-Mu, turunkan berkat-berkat-Mu atas negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena dalam Yesus Kristus kita diberi otoritas untuk berdoa, dan doa kita boleh menyatakan kuasa kerajaan Allah yang besar. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan. Doakan orang-orang yang membutuhkan dukungan doa dari saudara. Percaya bahwa ketika saudara berdoa, saudara bisa dipakai Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara juga memiliki pergumulan dan saudara membutuhkan dukungan doa kami, saudara silahkan tuliskan di nomor telepon yang tertulis di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami, iman kami, saudara diberkati Tuhan, saudara ditolong oleh Tuhan, anugerah Tuhan itu akan berlimpah dalam hidup saudara-saudara semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Yesus